Prosedur yang harus disegerakan saat seorang terinfeksi COVID-19 adalah memasukkannya ke ruang isolasi di sebuah rumah sakit. Rumah sakit pasien COVID-19 tentunya rumah sakit yang telah disiapkan mempunyai ruang isolasi. Di ruangan isolasi, dokter atau tenaga kesehatan yang bertemu pasien COVID-19 tentu harus memakai alat pelindung diri. Saat ini sekitar 437 pasien COVID-19 jalani isolasi mandiri di 3 hotel di Jakarta. Selain di hotel, Pemprov DKI juga menyediakan 3 tempat isolasi mandiri baru, diantaranya yaitu di Jakarta Islamic Center Jakarta Utara, kemudian di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dan juga Geraha Wisata Ragunan di Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, daerah penyangga ibu kota juga menyediakan tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Harapannya mereka yang sudah terkonfirmasi terpapar tak takut lagi melapor dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Jaga kesehatan ya pemirsa, jangan lupa menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker saat ini menjadi cara terbaik menghindari penularan COVID-19. Kita saksikan selengkapnya di Indonesia Bicara. Tema kita pada malam hari ini isolasi pasien COVID-19 dan kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan penyintas COVID-19 melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Roseita Deseyana. Ya, selamat malam. Mbak, bisa diceritakan pertama sekali akhirnya memutuskan untuk tes COVID-19 tentunya dengan swab. Apakah ada gejala apa yang dialami? Ya, gejalanya itu kurang lebih selama 5 atau 6 hari, dimulai dari panas dalam 2 hari, terus pusing menyengat selama 2 hari, terus ada meler sedikit, sampai akhirnya di hari ke-6 sadar kalau nggak bisa kehilangan indera penciuman gitu. Akhirnya memutuskan untuk rapid antigen dengan hasil reaktif, kemudian di hari selanjutnya memutuskan untuk swab dan hasilnya positif gitu. Nah, ketika swab itu apa yang Mbak lakukan? Apakah kemudian menghubungi pihak puskesmas atau mungkin ke pihak RT RW untuk dibantu mungkin entah isolasi di fasilitas yang diberikan pemerintah atau isolasi mandiri, Mbak? Ya, jadi karena sebelumnya udah dapat rekomendasi gitu, ada seorang teman yang sudah lebih dulu positif dan isolasi di rumah isolasi gitu ya. Kemudian ketika saya tahu saya positif, saya langsung menghubungi RT, RW, dan puskesmas untuk minta dirujuk ke rumah isolasi tersebut yang ada di Tangerang Selatan gitu. Nah, tapi saat isolasi di Tangerang Selatan, bagaimana dengan respon RT RW tempat Anda tinggal? Apakah kemudian melakukan tindakan preventif seperti lingkungan rumah Anda atau orang yang satu rumah dengan Anda diswab juga seperti itu? Nah, kalau itu swabnya kalau aku justru melakukan inisiatif mandiri gitu. Jadi aku ketika tahu akunya positif, aku langsung minta satu keluarga swab gitu. Jadi inisiatif sendiri, karena kalau melalui jalur puskesmas mungkin kan agak lebih lama. Jadi aku memang pengen cepetan tahu hasilnya gitu. Jadi aku inisiatif untuk swab satu keluarga. Kemudian setelah tahu aku positif, yang dilakukan lingkungan tuh ada disinfektan ya, disinfektan, kemudian sempat di lockdown di jalannya 1 hari kurang lebih gitu. Nah, akhirnya kan Mbak Rosita ini memutuskan untuk isolasi di fasilitas pemerintah. Nah, untuk ke tempat isolasi ini syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan? Apakah cukup ribet gitu atau dipermudah karena memang kita ini untuk menekan angka penyebaran virus corona? Oke, kalau sejauh ini saya merasa sangat terbantu gitu ya, merasa sangat disupport, sangat difasilitasi, intinya dipermudah gitu. Harus mengisi form itu pun bisa via telepon, misalnya gejala apa aja yang udah dialami, terus dan sebagainya bisa via telepon. Kemudian dari puskesmas menghubungi ke pihak rumah lawan COVID-19 di Tandon Ciater itu, dari mereka mengkonfirmasi bahwa ada ruang, ada tempat. Kemudian saya diinfo akan dijemput menggunakan ambulans. Baik, berarti agak cukup mudah prosesnya untuk ke sana ya Mbak. Nah, selama di tempat isolasi ini, apa saja yang Mbak rasakan? Apakah setelah mendapatkan perawatan, gejala-gejala yang tadi Mbak alami ini masih Mbak rasakan? Kalau
di rumah lawan COVID sendiri di H+2 kan kita di screening, dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan untuk dicek lab dan di ronsen ini ya, toraks itu. Jadi dari situ kita bisa ketahuan kan penanganannya seperti apa. Sebagian ada yang dirujuk untuk isolasi lebih lanjut di rumah sakit umum, tapi sebagian besar tetap bertahan di rumah lawan COVID karena kondisinya memang masih baik gitu, masih bagus kondisi parunya. Nah, setelah itu kita mendapatkan obat-obatan sesuai dengan hasil screening kita, kemudian mendapatkan swab lanjutan juga gitu. Jadi penanganannya sih kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan konsultasi? Gejalanya alhamdulillah sih nggak memburuk gitu kalau di saya. Baik, berarti ada kabar baik di situ ya Mbak. Nah, tapi bagaimana dengan konsultasi dengan tenaga medis? Apakah memang tenaga medis saat itu standby 24 jam untuk memantau seluruh keadaan pasien di sana Mbak? Oke, kalau tenaga medis itu kita ada nomor hotline. Jadi kita dikasih nomor hotline yang misalnya kita ada keluhan, misalnya tiba-tiba mual, kan beberapa teman itu selama beberapa hari ada yang masih merasakan efek mual. Ada yang pusing misalnya gitu, itu boleh melaporkan itu ke hotline. Ada nomor hotline yang akan memberikan respon gitu. Nah, jadi kalau via WhatsApp sih. baik. Nah, itu berarti tetap standby 24 jam untuk pelayanan itu ya Mbak ya? Betul. Kalau untuk di kamar sendiri Mbak Rosita ini apakah sendiri atau dengan teman yang lain yang juga bergejala atau tanpa gejala mungkin? Nah, kebetulan kalau di rumah lawan COVID sendiri, aku di kamar K kan ya, itu ada 12 tempat tidur. Jadi kayaknya sih beda-beda setiap kamar. Kalau di kamarku ada 12 tempat tidur, tapi ada sekat-sekatnya. Jadi untuk privasi sih masih ada privasi sendiri-sendiri. Kemudian kita juga satu sama lain itu satu sama lain tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Jadi masing-masing pun bisa menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, kalau di sana apakah di tempat fasilitas pemerintah ini apakah kita tetap bisa keluar untuk berolahraga atau hanya fokus di kamar saja, tidak bisa kemana-mana gitu Mbak? Nah, alhamdulillah itu dia yang menurut aku nyaman banget. Jadi di sana kita bisa berjemur, olahraga, nyuci, bahkan ada mesin cuci yang disediakan, ada 8 unit mesin cuci. Jadi kita bisa keluar dari kamar. Di sana juga ada semacam aula buat tenis meja dan bulu tangkis. Jadi selama isolasi itu nggak bosan. Terus kita bisa tetap berjemur, melakukan aktivitas di luar kamar gitu. Nah, tadi selain mungkin ada tenis meja dan juga alat-alat untuk berolahraga, apakah mungkin juga ada tenaga medis yang mendatangkan ahli kesehatan mungkin atau ahli olahraga untuk mengajak para pasien COVID-19 ini untuk berolahraga bersama? Karena kan kita tahu mungkin jika kegiatan dilakukan bersama-sama ini akan meningkatkan imun juga, Mbak. Oke, nah ya benar. Jadi setiap hari Rabu dan Minggu ada instruktur. Aku kurang tahu tepatnya, pokoknya ini mereka yang mengajari kita senam ya. Jadi senamnya ada 2 coach gitu. Rabu dan Minggu itu instrukturnya beda-beda gitu. Tapi selain itu juga karena justru kita sendiri ngerasa kurang gitu ya. Akhirnya kita inisiatif para penghuni itu inisiatif untuk setiap pagi kita mengadakan senam sendiri gitu. Jadi siapa gantian jadi instruktur gitu. Kita nyontek di video gitu gerakannya. Nah, itu kan dari sisi kesehatan, Mbak. Bagaimana dengan dari sisi mental seperti itu? Karena kan kita tahu ketika kita mungkin positif diterpa oleh menjadi bagian dari pandemi ini, kita kan cukup drop seperti itu. Nah, adakah juga layanan psikologis yang diberikan kepada pasien di sana? Nah, kalau layanan psikologis itu sebenarnya ada, saya kurang tahu itu standby atau enggak. Cuma kemarin ada kayak visit gitu ya. Jadi ada psikolog yang visit ke kamar, dia menanyakan kondisi kita, misalnya dia menemukan yang diem gitu, kayak merenung, dia akan memberikan motivasi. Terus juga sempat ada satu kayak motivator yang memberikan support untuk kita. Jadi di aula kita dikumpulkan dengan satu tayangan yang memotivasi gitu. Nah, ternyata fasilitasnya lumayan ya, bahkan untuk layanan psikologis juga ada. Nah, tapi apa yang membuat Mbak Rosita ini tidak takut untuk mendaftar diisolasi di fasilitas pemerintah? Karena kan kita tahu bahwa COVID ini mungkin sebagian orang masih memandang sebelah mata, masih mengucilkan kita. Apa yang membuat Mbak berani untuk, ya sudah nggak apa-apa saya isolasi di fasilitas pemerintah saja dan terbuka kepada keluarga kalau saya positif, seperti itu Mbak? Oke, jadi kalau saya berpikir malah justru saya akan lebih
ini akan lebih aman dan nyaman untuk keluarga yang di rumah ketika saya memisahkan diri gitu. Kalau saya tetap isolasi di rumah, kebetulan di rumah ada anak balita, ada usia lansia gitu, saya justru takut gitu, saya memberikan dampak yang nggak baik di rumah. Dan kenapa saya memilih untuk terbuka gitu, yang memberitahu ke lingkungan sekitar. Pertama, justru saya ingin ngasih tahu gitu bahwa ya pertama COVID itu bukan aib. Jadi ada orang yang kadang pengen tanya tapi malu, saya terbuka gitu, silahkan tanya ke saya gitu. Saya ingin membuat orang tuh nggak mau menutup diri. Kalau misalnya dia bergejala, dia nutup, malah cenderung akan beresiko gitu untuk orang-orang di sekitarnya kalau dia menutupi gitu. Justru saya malah ngasih tahu ke orang yang beberapa hari sebelum saya bergejala ketemu saya kasih tahu saya positif. Jadi mereka bisa melakukan tes lanjutan gitu. Baik, berarti ini Mbak juga mengajak warga untuk melapor seperti itu ya jika positif ataupun jika mengalami gejala untuk segera tes seperti itu ya Mbak ya? Iya betul. Baik, berarti isolasi itu artinya baik dan isolasi itu bukan aib, COVID juga bukan aib, sebaiknya juga kita sadar diri untuk ketika kita ngalamin gejala, sebaiknya kita juga langsung swab dan kemudian jika positif, sebaiknya melakukan isolasi ya Mbak untuk menekan angka penyebaran virus corona. Terima kasih Mbak Rosita Deseyana, penyintas COVID-19 telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara, tetap bersama kami.